Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Adido dalam channel ini. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem informasi akademik. Namun sebelum kita jauh membahas lebih itu, alangkah baiknya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe dulu channel ini agar kami lebih bersemangat dalam membuat karya-karya baru. Nah, langsung saja kita membahas mengenai sistem informasi akademik. Nah, sebelum itu perlu kita bahas mengenai CMS atau Content Management System. Nah, kenapa sebelum masuk ke dalam SIA kita perlu terlebih dahulu membahas mengenai CMS? Karena sebelum kita masuk dalam SIA itu perlunya kita mengakses CMS untuk dapat masuk ke dalam platformnya. Nah, apa itu CMS? Content Management System atau CMS adalah sebuah aplikasi yang dapat membantu pengguna untuk membuat, mengatur, dan mengubah konten di dalam website. Jadi bentukan dari CMS ini sebuah platform untuk pengelolaan website. Nah, fungsinya adalah untuk mengelola dan mengembangkan konten secara fleksibel, mudah, dan cepat. Sebagai platform, CMS juga memberikan berbagai kemudahan bagi para penggunanya agar dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai konten yang dimuat. Nah, seperti ini bentuk dari CMS. Dalam mengetahui bagaimana CMS itu, sebelumnya juga telah dibahas dalam video-video yang telah saya buat. Silakan teman-teman untuk mengaksesnya. Nah, baik, lanjut kita membahas mengenai SIA atau Sistem Informasi Akademik. Nah, apa sih SIA dan manfaatnya? SIA adalah suatu sistem yang dibuat untuk mempermudah pengelolaan administrasi akademik lembaga pendidikan yang dilakukan secara online. Nah, jadi semua pengelolaan sistem informasi yang biasanya dilakukan secara manual ini bisa diakses secara online atau daring, sehingga manfaatnya adalah untuk mempermudah memuat informasi, kemudian efisiensi waktu, terstruktur, dan lebih efektif juga. Nah, dalam SIA terdapat beberapa modul. Ini adalah contoh dari tampilan SIA itu sendiri. Ada di dalamnya modul akademik, ada modul kesiswaan, modul keuangan, modul perpustakaan, modul alumni, modul kelulusan, buku tamu, sarpras, kemudian arsip akreditas, PPDB online, CBT admin, dan e-learning. Nah, apa sih fungsi dari 12 modul dalam SIA ini? Baik, kita bahas satu persatu ya mengenai sistem modul akademik itu sendiri ya. Nah, akademik itu untuk menampilkan daftar layout informasi siswa yang di dalamnya ada data kelas dan data kesiswaan itu secara umum. Nah, secara khususnya yakni untuk mengelola data-data pengguna, yakni guru, kepala sekolah, staf, dan siswa, serta mengatur data master seperti tahun ajaran baru, jurusan, kelas, kelompok, mapel, mata pelajaran, dan rentang nilai atau predikat. Ada juga fitur lain yaitu mengelola data wali kelas, pindah atau kenaikan kelas, jadwal pelajaran, absen siswa, dan juga input nilai yang terdiri dari nilai harian, UTS, prestasi, ekstrakurikuler, nilai pencapaian belajar, dan nilai rapot, serta fitur cetak rapot. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada modul kesiswaan. Secara umum fungsi dari modul kesiswaan, ini mirip dengan modul akademik, yaitu untuk menampilkan
daftar layout informasi siswa. Akan tetapi ada fungsi khususnya, yakni lebih berfokus pada bagaimana mengelola poin pelanggaran dan sanksi pelanggaran yang ada dalam master data. Kemudian ada juga pelanggaran siswa, kemudian bimbingan siswa, kehadiran siswa, pinjaman siswa, dan barang sitaan siswa. Kemudian pada menu laporan juga terdapat fitur mengelola data siswa, kemudian laporan berupa berapa poinnya, kemudian pelanggarannya apa, dan juga ada fitur bimbingan siswa dan kehadiran siswa. Nah, selanjutnya modul keuangan, yakni untuk menampilkan daftar layout informasi keuangan yang secara umum ada riwayat transaksi terakhir dan data keuangan. Sedangkan fungsi khususnya yakni untuk mengelola data manajemen yang terdiri dari master pembayaran, yang di dalamnya ada jenis pembayaran dan tarif pembayaran, kemudian ada pembayaran siswa, tabungan siswa, belanja masuk, kategori dana. Mohon maaf, kita ulang. Sedangkan fungsi khususnya yakni untuk mengelola data manajemen yang terdiri dari master pembayaran, yang di dalamnya ada jenis pembayaran dan tarif pembayaran, kemudian pembayaran siswa, tabungan siswa, kemudian belanja siswa, jurnal umum. Kita tahu ada pemasukan dan pengeluaran, kemudian ada pembiayaan atau RAPBS. Nah, lanjut ke menu atau modul perpustakaan. Secara umum modul ini berfungsi untuk menampilkan daftar layout informasi perpustakaan, antara lain data perpustakaan, grafik pengunjung, dan catatan agenda. Nah, sedangkan fungsi khususnya yakni mengelola data manajemen yang terdiri dari master data, yakni ada data buku dan data online, kemudian kategori buku dan sumber buku, juga transaksi, yakni peminjaman, pengembalian, dan daftar denda. Dan pada menu laporan terdapat laporan berupa data buku, laporan peminjaman, dan laporan pengunjung. Nah, selanjutnya ada modul alumni, yakni untuk menampilkan daftar informasi alumni, antara lain daftar grafik informasi alumni dan pendataan alumni. Sedang fungsi khususnya yakni untuk mengelola data manajemen, antara lain konfirmasi pendaftaran, data alumni, data lowongan kerja, data pengumuman, laporan data alumni, ubah password, dan ada manual book. Selanjutnya ada modul kelulusan, yakni secara umum modul kelulusan ini berfungsi untuk menampilkan daftar layout informasi pendaftaran, antara lain data pendaftaran, yakni total keseluruhan siswa, lulus atau tidak lulusnya. Sedangkan fungsi khususnya yakni untuk mengelola data pada menu data manajemen, antara lain data siswa dan pengaturan. Kemudian ada buku tamu. Nah, buku tamu ini juga bisa diakses secara online. Yang fungsinya adalah untuk menampilkan daftar layout informasi buku tamu, antara lain data kunjungan dan daftar kunjungan. Sedangkan fungsi khususnya yakni untuk mengelola data pada menu data manajemen, yakni daftar buku tamu, daftar agenda, video display, kata mutiara, jadwal sholat, dan bisa mengubah password sendiri. Nah, di dalamnya ada manual book untuk menu tutorialnya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ketika mengalami kebingungan seperti itu. Nah, kemudian ada untuk fungsi Sarpras, modul Sarpras, mohon maaf, yang ini berfungsi untuk menampilkan daftar arsip, yakni jumlah Sarpras, jumlah rak, jumlah box, jumlah map, jumlah barang, dan catatan kegiatan. Seperti itu. Nah, lanjut ke
modul arsip akreditas. Nah, apa sih itu? Nah, arsip akreditas ini sendiri itu untuk menampilkan daftar layout arsip, antara lain jumlah dokumen, jumlah racks, jumlah box, kemudian pada khususnya yakni bisa untuk menginput sarpras, data tamu, dan laporan sarpras. Seperti itu. Itu hampir sama dengan sarpras, akan tetapi dalam arsip ini lebih ke dalam pengarsipannya, pengelaporannya. Ada juga tadi data tamu dan laporan-laporan dan sebagainya, seperti itu. Kemudian dalam fitur PPDB online itu ada modul PPDB online juga, yang ini untuk pendaftaran, yakni di dalamnya ada fungsi pendaftar, kemudian jumlah laki-laki, jumlah perempuan, kemudian bisa juga melakukan registrasi. Lebih rincinya, ini untuk mengelola data pada menu data manajemen, yakni calon pendaftar, kemudian ada juga pengumuman, slideshow, banner, dan pengaturan. Nah, untuk modul selanjutnya ini ada modul CBT admin. Nah, ini pada modul CBT admin itu untuk mengelola segala data yang berkaitan dengan jalur seleksi penerimaan siswa didik baru dengan tes atau ujian menggunakan komputer. Di dalamnya terdapat menu-menu khusus seperti data modul, data peserta, data tes, laporan, tool, dan pengaturan. Selanjutnya yang terakhir adalah e-learning. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, e-learning atau pembelajaran elektronik, yang ini dalam modul ini memuat daftar informasi perpustakaan, antara lain data perpustakaan, data jurnal dan data materi. Kemudian ada grafik jurnal, ada materi, dan catatan agenda kegiatan. Fungsi khususnya yakni ada dalam master data, yang di dalamnya ada daftar jurnal dan daftar materi. Jadi semua materi-materi itu dapat diakses melalui e-learning itu sendiri. Nah, langsung saja kita simulasi dalam penggunaan SIA itu sendiri ya, teman-teman. Nah, ini adalah bentuk dari tadi CMS. Nah, untuk dapat masuk ke dalam modul-modul tadi, kita perlu akses di menu SIA. Langsung saja kita klik. Nanti sebelum itu bisa kita login terlebih dahulu, tapi karena tadi sudah login, langsung saja kita masuk ke dalam daftar aplikasi sistem sekolahnya. Nah, kita langsung contohkan ke modul akademik ya teman-teman. Kita coba dalam modul akademik. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, di sini ada daftar kelas yang sebelumnya sudah kami input. Nah, kita bisa mengetahui ini kelasnya, kemudian jumlah siswanya dan wali kelasnya. Nah, untuk wali kelas, mohon maaf, kami belum selesai untuk menginput, jadi terdapat kekosongan di bawahnya. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga ada data kesiswaan, ya. Ada berapa jumlah alfa, pelanggaran, peminjaman, sakit, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam menu navigasi ada data pengguna. Ini teman-teman ada siswa. Coba kita lihat. Nah, untuk dapat menginput data itu kita bisa menggunakan dua cara, yakni cara manual dan cara otomatis dengan import dari Excel. Untuk cara manualnya kita bisa tambahkan data, kemudian kita mengisi semua kolom yang ada di sini, termasuk kita juga memasukkan fotonya, kemudian status dan sebagainya, lalu kita simpan. Nah, ketika belum kita isi nanti akan gagal seperti ini, jadi semuanya harus kita isi.
Baik, kita kembali. Nah, bagaimana untuk mengakses secara otomatisnya? Ini bisa kita import data siswa dari Excel. Namun sebelum itu bisa kita download formatnya di sini. Nah, setelah kita download nanti akan ada format yang bisa kita isi agar nantinya terdeteksi dalam modul akademik ini. Kemudian ketika sudah semuanya diisi sesuai dengan arahan formatnya, bisa kita masukkan file, kemudian nanti kita import. Nah, setelah import itu akan muncul data secara otomatis di dalam modul ini. Seperti itu teman-teman. Nah, kita kembali ke dalam menu utama ya. Nah, dalam daftar aplikasi ini sebenarnya semuanya itu sama. Semua cara penginputannya dan lain sebagainya itu sama, sesuai dengan nanti kebutuhan yang ingin kita akses seperti itu. Contoh misalkan kesiswaan. Nah, kesiswaan di sini juga hampir sama. Bagaimana cara menginputnya? Misalkan kita ke pelanggaran. Nah, seperti ini, dan nanti tinggal kita isi indikator-indikator di dalamnya. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan melalui video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.